Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman calon sarjana ilmu komputer Universitas Siber Asia. Karena kita masih dalam suasana lebaran, saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya jika ada kesalahan ya. Ini kita sudah kembali ke kehidupan normal lagi setelah liburan singkat. Nah, ini kita mulai perkuliahan lagi. Ini tidak terasa kita sudah ada di pertemuan kelima atau sesi kelima ya, di minggu kelima ini, di mana teman-teman nanti semuanya, rekan-rekan semua ini di pertemuan ke-8 itu akan menghadapi yang namanya pekan UTS atau ujian tengah semester. Untuk teman-teman yang semester 1, nah jangan kendor semangatnya, tetap semangat menghadapi pekan UTS nanti. Untuk teman-teman yang di semester 2 juga jangan sampai kalah dengan teman-teman di semester 1 ya. Pertahankan prestasi yang kemarin sudah didapatkan. Nah, untuk UTS sendiri, karena kita nanti kan memang model pembelajarannya bukan question based lagi ya. Jadi nanti UTS-nya teman-teman membuat sebuah project web sederhana. Yang dimana itu untuk soalnya sebenarnya sama dengan soal di tugas 1. Nanti di UTS tinggal disempurnakan aja ya untuk pengerjaannya atau proyeknya. Nanti setelah materi akan saya tampilkan apa sih tugas 1 itu atau untuk UTS-nya. Nah, karena sudah diberikan di minggu-minggu kelima ini waktu pengerjaan teman-teman artinya lebih panjang. Bukan hanya seminggu ya, tapi ini kisarannya 4 minggu nih. 4 minggu untuk mengerjakan proyek tugas 1 plus UTS tersebut. Nah, untuk pertemuan sesi kelima ini, kalau teman-teman sudah akses LMS-nya atau web kuliah kita, itu materinya adalah tentang hyperlink atau biasanya sih disingkat jadi link aja. Mudah-mudahan sudah dibaca materinya, sudah dipelajari, dan jika ada praktiknya, mudah-mudahan sudah disimulasikan. Karena memang harusnya teman-teman ini mata kuliah praktikum, jadi setiap materi yang disampaikan atau di-deliver itu wajib untuk dipraktekkan, gitu ya. Nah, untuk prakteknya menggunakan apa sih? Nah, ini di pertemuan-pertemuan awal atau di pertemuan ke-1 sudah dijelaskan nih tools-tools untuk prakteknya itu apa saja. Nah, yang pertama pasti kita butuh text editor. Kalau saya di sini pakainya VS Code atau Visual Studio Code ya. Teman-teman bisa langsung searching di Google jika ada yang belum diinstal di pertemuan kelima ini, tinggal diinstal aja ya, tinggal diinstal untuk yang sistem installnya atau installer sistemnya. Nah, jika ada yang sudah ya bisa kita langsung pergunakan. Dan VS Code ini kayaknya kurang lengkap kalau misalkan teman-teman tidak menambahkan beberapa extension untuk HTML atau HTML ya. Kalau saya biasanya menambahkan extensionnya itu auto close tag, auto rename tag, terus ada yang untuk HTML atau CSS support ini untuk IntelliSense-nya CSS-nya. Jadi kalau misalkan saya membuat CSS atau kita membuat CSS, ini bisa kita cek nih CSS-nya dan segala macamnya. Kalau saya biasanya paling suka nih live servernya. Kenapa live server? Biar bisa langsung pantau hasilnya seperti apa. Oke, untuk materi di pertemuan kelimanya, ini nggak terlalu saya jelaskan panjang lebar ya, karena teman-teman bisa baca sendiri teorinya. Wah, sudah ada dicoret-coret nih. Sebentar. Share konten. Security. Oke. Nah, untuk materinya teman-teman bisa pelajari, bisa simak secara mandiri, dan ada beberapa contoh prakteknya yang teman-teman bisa praktekkan ya dari materi yang ada di pertemuan 5 atau sesi 5. Nah, untuk pengantar link sendiri ini atau hyperlink ya kepanjangannya, ini memang salah satu elemen dari sebuah bahasa HTML yang ini kita pakai atau kita pergunakan untuk menghubungkan satu halaman web ke halaman web yang lainnya, atau satu komponen di dalam sebuah halaman web ke komponen lainnya dalam satu page atau satu halaman. Bisa kita pergunakan untuk seperti itu, atau juga bisa untuk misalkan menu. Nah, itu ada di pertanyaan diskusi kita tuh, link dan menu ya.
memang kebanyakan menu itu berisi link. Apa sih gitu kan? Biasanya menu itu adalah sebuah navigasi dari sebuah website yang kalau misalkan kita akses atau kita mau tuju, ya dia nanti akan mengarahkan ke elemen yang lain atau komponen yang lain. Bisa itu sebuah halaman website juga atau page website, atau bisa ke external link. Nah, link sendiri ada dua, ada internal link, ada external link. Kalau internal link ke dalam satu website itu sendiri, kalau yang eksternal itu keluar dari website tersebut. Oke, kita langsung praktekkan aja. Nah, kalau mau praktekkan, kalau teman-teman tidak install tools-nya, sebenarnya untuk tools online itu banyak sekali. Kalau saya biasanya paling suka pakai si Witrischool ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau akses, seperti ini aja, Witrischool HTML. Nah, kalau misalkan kita akses, ya, nanti di sini ada nih HTML tutorial. Di sini juga nanti akan ada materi-materi yang bisa kita pelajari, terus juga ada compiler online-nya atau tools online-nya. Contoh yang hari ini kita akan pelajari adalah tentang links, ya. Sebentar. Nah, kita hapus dulu coretannya. Oke, lanjut. Nah, contoh seperti ini, ada example. Nah, ini menunjukkan, oh kalau ini misalkan teman-teman, oh bahasa Inggris nih Pak referensinya. Kalau teman-teman aksesnya pakai Google Chrome, ya ini langsung translate ke Indonesia aja. Nanti kan dia ditranslate ke Indonesia, gitu ya. Nah, misalkan di contoh ini, nah ini kalau misalkan kita klik try it yourself, dia akan ada seperti text editor online ya, yang bisa langsung running hasilnya di sini. Terus kalau misalkan ada perubahan, kita tinggal dirubah aja gitu ya. Nah, seperti ini, tinggal kita klik run, nanti langsung ada perubahannya di sini. Nah, ini kalau misalkan teman-teman males menggunakan yang offline atau harus install-install lagi, pengen pakai yang text editor online aja. Ini banyak. Nggak hanya Witrischool ini. Kalau misalkan teman-teman pengen yang lain, tinggal ketik aja editor HTML online. Ini nanti akan muncul banyak. Ini semuanya bisa dipergunakan. Dan ada tutorialnya juga. Nah, jadi yang ingin memperkaya materinya, pengen dapat referensi dari sumber yang lainnya, boleh diakses nih, dicoba-coba. Oke, nah sekarang kita ke sini, ke VS Code-nya. Nah, kalau di VS Code ini sendiri, teman-teman sebenarnya bisa langsung file new window. Tapi itu nanti, sorry bukan new window ya, new file untuk create dokumen HTML-nya. Tapi nanti kalau ada yang pakai live server, itu nggak akan running. Kalau saya senangnya biasanya saya buka foldernya gitu ya. Saya open folder atau saya ke ini, ke my komputer saya. Ada folder di sini, saya klik kanan, terus saya open with code. Nanti dia akan terbuka di VS Code-nya. Nah, seperti ini contohnya ya. Oke, sudah muncul. Ini mau saya buka dengan live servernya ya. Nah, contoh di sini saya bikin satu file, contoh link, contoh nama filenya ya. Contoh link.html, extension-nya. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya punya yang kayak ini, saya tinggal klik kanan, terus open with live server. Nah, ini live server saya. Saya taruh di pojok sini. Terus VS Code-nya. Nah, ini dia VS Code-nya. Saya pisahkan dulu dikit. Nah, jadi saya langsung punya dua seperti ini nih. Ini satu langsung hasil tampilan dari websitenya. Nah, kita biasanya mulai kalau sudah dibuat new filenya, ya tinggal ketik tanda seru aja, enter, itu nanti akan langsung ke generate sendiri sebuah halaman web ya. Tuh. Nah, kok belum ada isinya? Ya, ini juga belum ada isinya. Misalkan title-nya masih dokumen. Di sini juga
Title-nya masih nanti akan dokumen, ini contoh link namanya. Kalau misalkan kita ganti nih di sini title-nya pertemuan 5. Title web-nya saya ganti link. Nah, nanti di sini akan berubah juga title-nya ya. Pokoknya masih contoh link, kita isi body-nya dulu. Saya pakai H1. Oh, live server agak gangguan. Oke, ini harus ternyata auto save saya ini nggak terkonfigur, lupa. Nah, kalau mau ngatur auto save-nya, jadi biar ada perubahan langsung berubah, biasanya di sini ya. Live server kalau nggak auto save di si VS Code-nya kayaknya kurang asik ya. Nah, tinggal cari settingan aja. Auto save. Auto save-nya udah benar, after delay. Ini udah benar nih. Oke. Udah beres. Oke, jadi di sini udah kelihatan ya, ini title-nya pertemuan 5 tentang link, terus ada judul dengan heading-nya H1, pertemuan 5 link, di sini akan muncul. Nah, sekarang kita coba untuk buat link. Nah, cara untuk mencobanya, misal kita pengen bikin sebuah link, kalau kita pengen bikin sebuah link itu pakai A ya, A, href, terus alamat atau elemen mana yang mau kita akses. Contohnya link 1, kita mau akses dokumen yang namanya link1.html. Nah, nanti ke sini ada keterangannya akses link 1. Di sini ya, kelihatan ya. Nah, kalau misalkan kita klik nih link ini link internal. Nah, cannot get link 1. Kenapa? Karena belum ada dokumen link 1 yang kita create. Oke ya, sekarang kita create dulu nih dokumen link satunya. Kita di sini tambahkan lagi new file dengan nama dokumen link1.html. Oke. Nah, title-nya kita berikan link 1. Terus kita kasih judul. Oke, ya. Nah, nanti kalau misalkan kita akses ini, ya, kita akses link yang tadi di dokumen atau page contoh link, kita klik di sini ya. Ini nanti akan menuju ke dokumen link1.html. Betul. Terus dari dokumen link1.html ini mau balik lagi ke dokumen contoh link HTML gimana? Ya, tinggal kita buatkan aja nih di sini nih. Nah, misalkan kita buatkan di sini kembali ke page contoh link ya, kembali ke page contoh link. Klik link di bawah, contohnya kayak gini. Oke, kita buatkan link ya dengan A tag-nya. Nah, ini langsung otomatis. Tinggal kita masukkan aja nih nama dokumennya. Jadi formatnya tinggal seperti ini, A, href, terus di antara kutip 2 dari href ini adalah elemen yang mau kita tuju. Ya, baik itu page atau halaman website atau komponen di sebuah halaman website. Dengan nanti keterangan linknya ada di sini. Contoh ya, kita dari dokumen link1.html mau kembali ke dokumen contoh link.html. Maka di sini kita buatkan isinya ya, targetnya ya. Ini targetnya adalah contoh link.html. Namanya sama persis. Oke, ini langsung ada ya, tinggal kita tap. Contoh link. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung ada ya di sini. Nah, jadi dari dokumen link1.html kita bisa kembali ke dokumen contoh link.html. Nah, seperti ini, bolak-balik ya. Nah, ini bisa kita jadikan seperti menu, jadi navigasi sebuah website.
Terus kalau misalkan yang pengen akses komponen di dalam web tersebut atau di page tersebut, kita langsung ke contohnya aja yang ada di si Waitress School ini ya. Nah, ini ada contoh yang enak, jadi kita nggak perlu capek-capek buat. Sebentar, mana dia? Oh, di Bookmarks. Di Bookmark. Oh, tidak ada dia. Oke, untuk target-target atau jenis-jenis yang link yang lainnya nanti akan saya jelaskan juga ya. Ini tadi harusnya ini link color. Bisa dengan button dan lain-lain. Kayaknya waktu itu saya pernah ada yang contohnya ke komponen. Ini di mana contohnya ya? Coba di sini. Oh, ini dia. Nah, ini contohnya nih. Ini kan satu file ya, satu file. Dan dia aksesnya bukan ke, atau targetnya, target linknya bukan ke sebuah halaman website atau sebuah page website. Tapi ke dalam sebuah komponen atau elemen di dalam satu halaman tersebut. Contoh, kita lihat di sini ada link yang menuju targetnya adalah C4. Targetnya adalah C4. Ini pagar buat apa? Atau crash ini? Ini untuk anchor. Anchor itu kayak jangkar, menempatkan di situ posisinya nanti akan dituju dengan keterangannya jump to chapter 4 ya, jump to chapter 4. Terus ada lagi satu lagi yang C10, ada anchor-nya juga nih. Ini untuk jam ke chapter 10. Nah, kalau misalkan langsung kita lihat contohnya, begitu kita klik jam to chapter 4 di hasil running-nya ya, di hasil running ini, nah dia akan langsung ke sini nih, contohnya. Terus kalau mau jam to chapter 10, dia langsung akan ke chapter 10. Pembuatannya dengan syarat targetnya juga kita berikan ID. Contoh di chapter 4, kita berikan untuk linknya, untuk targetnya ya, target di H2 ini nih. Target di H2 ini ada ID-nya C4. Gimana kalau misalkan ini nggak ada ID-nya? Hanya seperti judul dengan urutan terbesar kedua, H2 ya. Nah, contohnya kalau misalkan kita run, terus kita pengen jump to chapter 4, karena di chapter 4-nya tidak ada identifier-nya atau pengenalnya, diklik nggak ada efeknya ya. Diklik nggak ada efeknya. Beda dengan yang ke chapter 10. Ada. Kenapa? Karena tadi di sini ID-nya kita hapuskan. Gitu. Sedangkan di sini dikenalnya targetnya adalah C4. Sedangkan di komponen halaman webnya tidak ada target dengan ID tersebut. Jadi begitu diklik ya, nggak ada. Tapi kalau misalkan sudah dibuatkan, kita bisa loncat nih. Dan ini teman-teman juga bisa ada contohnya di web itu di halaman. Oh, kalau mau lebih lengkapnya bacanya yang di sini ya. Yang modul versi Word-nya. Ini ada contoh-contoh lengkapnya. Oke, di contoh lengkapnya ini juga ada jelasnya ya. Nah, ini saya ambil modulnya atau referensi dari Petani Kode. Ini salah satu sumber web yang bahasanya paling nyantai, paling user friendly. Jadi begitu dibaca teman-teman pasti akan langsung paham gitu. Nah, ini tadi format atau bentuk sederhana dari sebuah link. Tag untuk membuat link A, href ini atribut untuk menentukan alamat URL, tujuan dari link atau targetnya lah ya. Terus alamat URL tujuan atau target tujuannya. Terus ada text label untuk link, jangan lupa tag penutup. Link ini ada tag buka, tag tutupnya. Jangan sampai tidak ada. Dengan contohnya tadi seperti ini. Nah, kalau misalkan belum dibuat ya tadi kondisi seperti ini karena belum dibuat. Oke, sekarang kita contohkan lagi jenis-jenis link yang lainnya sesuai dengan di modul. Nah, jenis link ada internal link ya yang tadi saya contohkan atau tadi kita contohkan. Terus ada juga external link. Ini adalah link yang menuju domain lain. Nah, external link ini biasanya diberikan nama atau ada istilah lainnya absolute kalau menuju ke sebuah
Domain, kenapa absolut? Karena domain itu biasanya nggak berubah. Dan kalau misalkan internal link, ini biasanya adalah jenisnya relative link. Kenapa relatif? Karena ya itu ya, bisa dinamis, terkadang bisa dirubah-rubah. Kita contohkan untuk yang external link sekaligus untuk absolute link. Contoh, di sini kita mau buat lagi, kita buatkan enter di sini ya, enter itu pakai BR. Nah, menuju website Unsia, contoh ya, menuju website Unsia, kita di sini buatkan ada link. Nah, domainnya Unsia, unsia.ac.id. Oke, di sini keterangan linknya, klik di sini. Nah, ini ya, nanti akan muncul di sini. Jadi kalau misalkan kita klik ini, oke, di sini nggak muncul. Mungkin harus seperti ini. Harus lengkap ya. Oke, sudah. Kita klik lagi. Baru. Karena domainnya Unsia sendiri, kalau misalkan kita coba di sini, nah ini ternyata harus ada www-nya juga ya. Tapi cukup dengan HTTPS aja dia bisa langsung ke sini. Nah, ini adalah external link yang biasanya juga disebut dengan absolute link. Oke, ini yang external link. Sekarang kita coba contohkan, kita bikin beberapa elemen ya. Kita bikin beberapa elemen. Misal, saya mau bikin sebuah paragraf. Isi paragrafnya ya asal aja lah ya. Terus saya copy jadi banyak, biar ini banyak lah teksnya. Ini paragraf pertama. Kasih judul deh ya, biar enak ya. Paragraf 1 yang harus pakai BR ya. Oke, ini paragraf 1, terus saya copy. Oke, ini paragraf 2. Paragraf 3, satu lagi. Paragraf 4. Satu lagi deh, biar bisa di-scroll. Paragraf 5. Oke, ada 5 paragraf di sini. Kita pengen buatkan yang tadi seperti contoh dari si Waitress School tadi. Kalau ini kan tadi kita simulasikan dengan sudah ada nih tadi nih contohnya, tinggal di running aja. Tapi kalau buat sendiri, contoh kita buat seperti ini. Ini ada paragraf, menuju ke paragraf ke-5 ya, menuju ke paragraf ke-5. Kita samakan seperti ini nih, menuju paragraf ke-5. Atau ini kita buatkan nanti jadi link aja lah ya. Jadi habis paragraf ada A. Nah, keterangan linknya menuju paragraf ke-5. Di sini kita buatkan contohnya, kita kasih targetnya adalah P5. Nah, nanti di hasilnya ini ada nih menuju paragraf 5. Kalau kita klik, ya belum ada hasilnya atau belum terlihat hasilnya, kok belum ada actionnya. Karena target yang mau kita tuju, si P5 ini belum kita buat. Nah, sekarang kita buatkan di sini. Misalkan kita bisa buat di dalam paragrafnya atau bisa buat di heading paragrafnya atau judul paragrafnya. Contoh di sini dari judul paragrafnya, si paragraf ke-5 kita berikan ID-nya adalah P5 sesuai dengan target yang sudah kita buat di atas ini. Oke. Nah, kalau kita klik, nanti dia akan menuju paragraf ke-5. Terus kalau pengen kembali ke top, nah ini ada nih contohnya di sini ya. Ada jenis-jenis link yang lainnya.
Anchor ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh. Ini ada di halaman 22, 21. Dari halaman 20 ya, dari 20 membuat link Anchor. Nah, link Anchor yang sedang kita praktekkan. Oke, jadi kalau misalkan diklik menuju paragraf 5, dia akan ke sini. Nah, ini biar kembali ke top, gimana? Biar kembali ke top. Ya, kita bisa buatkan seperti ini contohnya. Kembali ke atas. Dengan kita buat ada top. Nah, nanti di bawah, ini ada klik kembali ke atas. Nah, kenapa yang kembali ke atas ini nggak perlu kita buatkan targetnya dengan ID top? Karena defaultnya ya, untuk Anchor top itu, nanti browser akan mengenali pada saat ada link dengan Anchor top, maka itu menunjukkan action untuk kembali ke atas. Kembali ke atas atau ke paling atas sebuah halaman web tanpa kita buatkan. Nah, ini kita sudah mencoba beberapa link ya. Contoh link internal yang seperti ini. Terus ada link eksternal. Terus ada juga link Anchor untuk ke target tertentu. Terus kembali ke atas. Terus kalau misalkan mau ke bawah seperti apa. Nah, itu banyak. Dan untuk contoh-contoh lainnya, teman-teman bisa pelajari ya. Kayak misalkan mau diberi warna. Atau kalau misalkan gambar mau dijadikan link. Ini semuanya sudah lengkap di modulnya. Sudah ada semua. Nah, ada satu lagi yang mau saya praktekkan. Kalau misalkan kejadiannya ternyata mau menuju ke sebuah halaman website, tapi halaman websitenya nggak satu folder. Dari tadi kan contohnya di folder yang sama. Contoh, akses ke link 1. Nah, untuk link 1 ini dokumennya, link 1.html, ini dokumennya di folder yang sama. Gimana kalau misalkan kita buatkan folder di folder yang berbeda ya? Folder baru contohnya. Dan si link HTML ini saya pindahkan nih ke sini. Nah, jadi sudah berbeda folder ya. Di sini juga langsung akan ada keterangan error. Jadi kalau kita klik, nggak ada nih. Karena beda folder. Targetnya sudah tidak ada di satu folder yang sama si link 1.html dengan contoh link.html. Gimana caranya kita bisa akses si page atau file link 1.html dari dokumen contoh link.html? Gampang, kita tinggal masukkan foldernya aja. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Sorry. Nah, tinggal klik aja nih. Ya. Jadi pada saat buatnya, ini saya hapus dulu dah targetnya. Dokumennya, target dokumennya adalah link1.html ya. Slash sekali, nanti kalau misalkan pakai VS Code, teman-teman akan di suggestion atau ditunjukkan ada target-targetnya. Nah, target kita adalah si dokumen link.html yang ada di dalam folder baru. Kita klik aja folder barunya, klik lagi nih dokumennya. Sudah. Nanti begitu kita coba, nah ini bisa terbuka atau sesuai ya targetnya ke target dokumen link1.html dari contoh link.html. Nah, di link 1.html-nya ini mau kembali ke page contoh link. Nggak bisa, karena di dalam folder baru yang hanya ada link 1.html, targetnya itu di berbeda folder nih untuk si contoh link.html-nya. Terus gimana cara baliknya? Ini kan artinya balik satu dokumen ya. Nah, kita buat seperti ini. Di page link 1.html, oke, kita titik 2 kali, slash, artinya ini mau kembali ya, mau kembali satu folder atau back satu folder. Kalau slash aja juga bisa sih, kalau slash doang juga bisa. Klik slash terus langsung ke contoh link contoh link.html. Bisa seperti itu ya. Atau bisa yang pakai titik 2 kali. Tergantung teman-teman preferensi seperti apa. Mau seperti ini kita coba dulu. Nah, dia bisa ya. Ini artinya parent atau root-nya. Root-nya ada dalam folder ini. Folder HTML ini ya. Jadi folder HTML ini istilahnya adalah ini nih.
di slash ini ya. Makanya dia bisa kembali. Sorry. Udah maafin, sorry. Okay. Udah maafin. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk contohnya gambar link dengan gambar atau misalkan link yang mau di custom diberikan warna apapun dan lain-lain ya. Itu contoh-contohnya sudah lengkap, teman-teman silahkan dicoba. Di sini juga ada contoh-contohnya. Sebenarnya bisa dikopas, tapi lebih enak dibuat sendiri aja. Biar nanti lebih memahami materinya dan dalam prakteknya juga lancar karena dibuat sendiri sambil praktek, sambil nulis, itu sambil eksperimen juga, sambil dicoba dan materinya pasti nanti akan lebih masuk. Nah, kalau link buntu di sini contohnya link buntu ini link yang nggak menuju ke target manapun gitu ya, hanya ada simbol class atau sub. Terus kalau misalkan mau coba jenis-jenis link yang lainnya, ini di Waitress School di HTML di links ini banyak sekali nih. Misalkan link sintaks, ada contoh standarnya, terus ada HTML links dengan target atributnya, ada yang self ini membuka linknya di window yang sama atau di tab yang sama. Blank ini di new window atau tab baru, parent ini di parent frame, terus kalau top ini kayak apa ya, full body of document window-nya. Kalau misalkan teman-teman coba buka di sini, nah misalkan blank. Kalau blank nanti dia akan ngebuka di sini, tab baru. Terus kalau misalkan mau coba yang lain, misalkan self ini sebenarnya tanpa dibuat, ya kalau misalkan nggak ada targetnya itu sudah self ya. Nah kalau self ini ya kita ngelinknya langsung di sini nih. Nah contoh di sini. Terus kalau misalkan parent, ini parent frame. Oh sorry. Ini parent ya. Nah sama di sini. Terus ada lagi contoh yang lainnya. Tadi sudah target atributnya. Terus ini yang URL versus relative URL. Oke ya, yang absolut ya, absolute URL ini yang kalau misalkan biasanya ini eksternal nih. Kalau yang relative URL ini internal. Tadi sudah kita contohkan. Terus linknya ini berbentuk gambar, contoh seperti ini. Nah ini gambar, ini adalah sebuah link. Nah ini contohnya ya. Ini dengan teman-teman di sini, lihat ya, ini target utamanya. Terus untuk keterangannya diganti dengan gambar. Ya, keterangan utamanya diganti dengan gambar. Terus ada lagi contoh, nah ini untuk link to an email address. Jadi kalau misalkan diklik itu nanti akan mengirimkan email ke emailnya tertentu. Misalkan di sini someone@example.com dan lain-lain ya. Contoh lainnya ini banyak nih, misalkan button as a link. Kalau misalkan bosan dengan linknya yang cuma teks begitu, kenapa nggak dibuatkan button? Nah ini ada contohnya ya. Di sini pakainya even button on click. Oke ya. Contoh-contoh yang lainnya ini masih banyak sekali. Teman-teman bisa coba lagi ya secara mandiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Masih gampang lah ya. Dipraktekin dulu, Pak. Ya, kalau dipraktekkan nanti Aman, akan Pak. baru lebih menarik lagi dan nanti teman-teman pasti akan bisa kustomisasi lagi. Oke, udah ngelihat ada sesi tugas di LMS? Tugas sudah, Pak. Udah lihat. Oh, sudah. Gimana Lihat doang, Pak. tugasnya? Masih lihat doang. Oh, masih lihat doang, bukan kuis ya, tugas ya. Iya, Pak. Jadi ada tugas, ada Tugas kuis. satu, Pak. Tugas 1. Itu sekaligus UTS ya. Jadi teman-teman nanti UTS, ya udah tinggal kumpulkan tugas saja. Nanti dikumpulkannya di halaman tugas dan halaman UTS-nya. Contoh kita buka kelas yang 203 ya. Nah, kalau tugas menu cepatnya bisa ada di sini nih, tugas. Oke, ini udah ada ya tugas satunya. Oke, kita buka.
Diminta apa sih tugasnya? Nah, ini ya. Oke, jadi teman-teman di sini membuat sebuah aplikasi berbasis web dengan tema kurikulum vitae atau CV. Nah, ini kan juga nanti bisa dipakai nih kalau misalkan teman-teman ada yang lagi pengen melamar kerjaan, biasanya CV-nya hanya dibuatkan versi dari Word atau hanya PDF dari hasil Word juga. Nah, sekarang teman-teman bisa membuatkan di sebuah halaman web dan ini pasti akan lebih menarik dibandingkan dengan hanya lewat Word aja. Terus contohnya ini udah banyak banget kalau teman-teman searching di YouTube atau di Google tutorialnya, wah banyak, template-nya juga bisa teman-teman download. Saya nggak ngelarang untuk teman-teman download ya, karena kalaupun teman-teman download nanti teman-teman pasti harus atau akan customisasi juga. Nggak mungkin kan namanya nggak diganti gitu ya. Jadi ini adalah CV-nya pribadi teman-teman, bukan CV-nya orang gitu ya. Isi CV-nya apaan aja? Ya seperti biasa isi CV pada umumnya. Nah, tugasnya ini secara individu ya, tugasnya ini secara individu, ketentuan tugasnya silakan dibaca. Terus, nah di sini nih ada ketentuannya nih. Jadi buat sebuah halaman website berisikan CV dengan template dan susunan konten yang menarik dengan ketentuan sebagai berikut. Minimal punya image atau foto dirinya, ada 2 paragraf tentang deskripsi diri atau apapun yang menjelaskan tentang diri Anda, di teman-teman ya. Memiliki tag heading dan elemen komentar. Nah, kenapa harus ada elemen komentar? Karena kita pernah belajar elemen komentar dan teman-teman diminta untuk implementasi cara membuat komentar di sebuah dokumen HTML. Tag heading ya ini kan untuk judul dokumen, bisa untuk judul CV-nya, misalkan CV siapa dan lain-lain ya. Memiliki 3 link internal atau eksternal, bebas ya, misalkan 2 internal, 1 eksternal boleh. Eksternal contohnya apa? Misalkan connect ke LinkedIn-nya teman-teman, ke Facebook-nya, ke Twitter, atau kemanapun ya media sosial teman-teman, bebas. Atau ke website-nya Unsia, boleh. Link internal ya bisa dengan link Anchor atau link menuju dokumen lainnya. Kalau misalkan CV-nya lebih dari 1 dokumen atau file webnya. Memiliki minimal 3 image atau gambar ya. Ini misalkan bisa untuk ikon sekolah, ikon pengalaman kerja, atau ikon sertifikasi, boleh. Memiliki minimal 2 tabel. Nah, tabel ini biar susunan dari konten webnya rapi sebenarnya. Dan tabel ini kan bisa nggak pakai border ya, hanya untuk kayak layouting aja lah. Tapi misalkan ada yang bingung, misal ada satu halaman web, di atasnya 1 kolom, di bawahnya pengen dibikin 2 kolom. Kan bingung tuh. Nah, mendingan habis 1 paragraf di atas yang 1 kolom full, di bawahnya pengen bikin 2 kolom untuk misalkan pengalaman kerja atau riwayat sekolah, riwayat pendidikan dan lain-lain, atau riwayat sertifikasi atau apapun ya, pengen dibuatkan 2 kolom, bikinkan aja dengan table tapi nggak pakai border, jadi lebih rapi. Memiliki minimal 2 list, ini bisa untuk apapun ya, misalkan bisa untuk biodata sendiri, nama, tempat tanggal lahir dan lain-lain pakai list. Listnya bebas, mau order list atau unorder list. Kalau order list, listnya dengan number seperti ini. Tapi kalau yang unorder biasanya dengan simbol-simbol. Nah, jenis laporannya, teman-teman nanti akan mengumpulkan source code aplikasinya, plus nanti dibuatkan vlog presentasi atau demo aplikasi dengan durasi maksimal 15 menit yang diunggah ke YouTube. Link vlog pada YouTube-nya nanti dituliskan pada kolom jawaban di LMS. Kenapa sih seperti ini harus bikin vlog gitu ya? Nah, ini adalah salah satu cara untuk pembuktian diri bahwa di kuliah online itu minim joki atau yang kuliah adalah teman-teman sendiri bukan orang lain. Kalau misalkan hanya mengumpulkan tugas tanpa present, nah itu kan kita tidak tahu ya dengan di era yang sekarang atau lagi banyak isu-isu, wah kuliah online banyak jokinya. Jangankan kuliah online, kuliah offline pun banyak jokinya. Walaupun nanti teman-teman membuat tugas secara kerja kelompok atau dengan cara apapun, terserah, bebas. Yang penting cara deliver atau mempertanggungjawabkan tugas yang sudah dikerjakan lewat video presentasi yang dibuatkan ke dalam vlog. Contoh-contoh tugasnya ada apa? Nah, ini ada nih kebetulan ya. Jadi saya share nih di semester-semester yang lalu. Kalau teman-teman searching, buka YouTube, tugas pemrograman web Universitas Siber Asia. Ini banyak banget nanti akan keluar. Nah, ya. Nah, ini website portofolio CV, contoh nih. Dibuatkan vlognya seperti ini contoh vlognya.
Ini saya share sound juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Yang nama bagus saya sebenarnya Muhammad tampil Budiawan. ya. Jadi mencoba tugas di halaman website. Kemudian Bootstrap adalah komponen antara Nah, dia lainnya. pakai framework templatingnya CSS dengan Bootstrap boleh. Bootstrap code-nya. Nah, ini dijelaskan source code-nya dikit, terus nanti dijelaskan tampilannya. Oke, Kemudian kita ke tampilannya dulu ya. Deskripsi singkat. Nah, seperti ini. 3 tambah 3 6 tambah 3 9 tambah 3 12. Oke, kita ya coba cek yang lain. Banyak yang bagus-bagus kok. Nah, ini contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, ini yang nonton video ini. Yang ini contohnya sebenarnya bagusnya seperti ini ya. Saya nggak minta tampil, tapi kalau bisa teman-teman tampil pada saat presentasi. Jadi ini buat pembuktian. Enggak, kita kuliah nggak pakai joki, yang kuliah kita sendiri, dan kita juga bisa membuktikan ke masyarakat bahwa yang kuliah memang si mahasiswa itu sendiri tanpa adanya joki atau apapun lah yang stigma-stigma negatif atau isu-isu negatif yang menerjang model pembelajaran jarak jauh seperti ini ya. Jadi kalau bisa tampil seperti ini. Oke, kita lanjut. Ketentuan bold, underline, italic dan sebagainya. Kita lihat Website contohnya kurikulum langsung kita ya. Yang udah saya buat. Nah, ini contohnya dia. Webnya dengan susunan sedemikian rupa, dan navbar, ada button, ada foto, ada description di sebelah kanan. Nah, di sini semuanya nanti elemen format atau spesifikasi dari tugasnya akan saya load di sini semua. Jadi pertama kita lihat dulu spesifikasi programnya atau webnya, membuat hampir Visual Studio Code. Oke, di sini ada motion CV. Jadi akan menuju navbarnya akan menuju section yang sesuai dengan yang sudah misalkan Nah, ini contoh link ya. Ini contoh link eksternal yang teman kita ini sisipkan. Contoh dari media sosialnya Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, sama WhatsApp-nya. Terus di bawah juga ada link eksternal juga nih. Instagram adalah dia bisa menampilkan pop-up dari image serta penjelasan penjabaran project seperti ini. Di sini ada 4 image. Nah, ini bisa lihat. Nah, itu contoh sertifikasi yang pernah teman kita dapatkan. Dia cantumkan di CV-nya. Begitu misalkan diklik, nanti akan muncul juga di sini saya ada open pop-up image by button seperti ini, pakai ini icon. Klik, ini bisa lihat ini ya, sertifikat saya ini. Oke. Lalu kita lihat lagi Oke ya. Nah, terus gimana sih cara buat seperti itu? Banyak. Tadi ada di chatting, teman kita ada yang bertanya, Pak, boleh tugasnya menggunakan CSS? Sangat boleh. Ya, mau menggunakan CSS atau mau menggunakan framework CSS seperti Bootstrap itu sangat boleh. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu Bootstrap, langsung diakses ya, atau langsung dicari tahu Bootstrap itu apa. Nah, di materi kita nggak terlalu ngebahas jauh tentang Bootstrap, ada nanti di pertemuan-pertemuan akhir, dan itu juga nggak terlalu fokus, karena ini adalah salah satu tools atau referensi yang teman-teman bisa pelajari mandiri. Kenapa? Dokumentasinya sangat banyak. Gitu ya, dokumentasi sangat banyak, yang penting mau tahu, mau dicoba, itu aja. Nah, terus gimana cara pakainya? Tinggal ketikkan aja Bootstrap di Google, akses halaman Bootstrap-nya, di-download. Gitu ya. Sekarang sudah versi 5.3.0. Tinggal download. Kalau misalkan ada yang masih demen Bootstrap 3 atau 4, ya ini ada. Terus kalau misalkan mau baca dokumentasinya atau segala macam, Pak, ini petunjuknya di mana nih? Nah, ini ada contohnya nih, example nih. Nah, docs ya. Dokumentasi di docs nih. Ini contoh untuk yang versi 5.3. Kalau misalkan teman-teman mau cari dokumentasi yang lain, silahkan dipilih dulu versinya berapa. Itu ya. Untuk petunjuk instalasi dan lain-lain, sekaligus contoh, ini ada nih. Di example, ini ada contohnya nih. Kita bisa download nih, nanti akan di-download contoh-contoh di sini nih.
Contoh misalkan kalau di sini ada CV, boleh download ya silakan mau di-download. Nah, contoh seperti ini bisa buat CV, kalau bisa ya silakan aja. Ini contoh-contoh halaman yang sudah ada atau sudah di-create dari framework CSS dengan Bootstrap ini ya. Terus kalau misalkan ada yang pengen bikin dari nol, terus bingung caranya, jangan lupa akses dokumentasinya. Nah, ini ada introduction-nya, terus petunjuk download-nya, cara instalasinya, dan lain-lain. Nah, cara untuk pakainya juga ada nih di sini. Terus cara bikinnya gimana? Nah, ini ada nih contohnya. Untuk kategori layout, breakpoints. Contohnya seperti apa sih breakpoints? Nah, ini contoh nih available breakpoints. Teman-teman bisa langsung pakai, copy, tinggal dimasukkan ke webnya. Kontainer, kayak sebuah apa ya? Kontainer itu kayak sebuah kolom-kolom gitulah ya. Grid. Nah, ini contohnya ada grid. Terus dan lain-lain. Konten, kayak misalkan typography. Typography ini berhubungan dengan text formatting nih. Misalkan H1-nya beda dengan H1 defaultnya HTML biasa. Ya, contohnya. Ini banyak nih. Terus kayak misalkan image. Nah, ini ada yang responsive image. Responsive image itu gimana? Kalau misalkan dikecilin, ya dia berubah resolusinya. Tuh. Ya. Image thumbnail. Nah, ini juga ada contohnya. Dan lain-lain. Apapun yang mau dibuat di dokumentasi ini lengkap semua. Misal mau bikin kayak card, ini juga ada, ya, dan lengkap. Terus pengen bikin button, ada juga di sini contoh-contohnya. Terus di sini juga ada codingnya. Mau bikin modal yang pop up tadi kayak Mas Saiful yang tadi kita contohkan, yang sertifikatnya begitu diklik muncul kayak gitu, itu pakainya modal. Nah ini ada nih kayak misalkan ini ya. Nah ini kan modal nih. Kalau kita mau coba nih. Nah, kayak gini. Ini modal ya, kayak dulu pop-up atau notification. Dan ada juga modal image gitu ya. Banyak banget. Terus kalau misalkan, wah bingung nih Pak bikinnya nih, kita kurang kreatif atau segala macamnya, atau kita baru bisa mungkin editing. Bagus yang belajar mulai dari edit hasil karya yang sudah ada ya. Kita bukannya plagiasi atau menciplak hasil karya orang atau mengklaim ya, karena ada editing, ada customisasi. Ini aja, download CV, template, HTML. Teman-teman mau cari kayak gini, ini akan keluar banyak sekali. Silahkan mau download yang manapun. Saya nggak melarang teman-teman download. Yang penting ingat di sini ada komponen-komponen yang harus ada di dalam CV-nya. Harus tetap dilengkapi ya, biar dapat 80% bobot nilainya dengan 20% dari laporannya. Mau download dimanapun yang gratisan ini banyak. Misalkan dari si ini ya, Professional HTML and CSS Resume Template. Free download and premium. Nah, ini contoh nih template-nya. Tinggal ganti fotonya dengan foto teman-teman, namanya dan lain-lain ya. Boleh. Yang kayak ini mau di-download silahkan. Mau download template-nya boleh. Diganti dengan identitas teman-teman bebas. Jadi saya nggak batasi. Oke, itu aja. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Pak, mau nanya, Ya. kalau misalnya fontnya diganti diubah-ubah boleh Pak? Boleh. Font yang Boleh. bagus gitu. Iya, silahkan aja. Nah, teman-teman mau ngelihat font dari web, bagaimana ganti font face-nya. Nah, itu juga banyak di Waitress School ada nih. Ini nggak ada saya share ya, lupa, sorry. Di Waitress School pengen ganti-ganti font atau pengen apapun. Nah, di sini banyak banget ya. Teman-teman di sini tinggal searching atau cari-cari aja. Mau ngapain sih di HTML? Di sini semua dokumentasi lengkap. Kita belajar zaman sekarang nggak pernah takut kehabisan referensi atau tutorial terlalu banyak. Bahkan saking banyaknya saya rasa teman-teman juga akan bingung sendiri mau pakai yang mana nih referensinya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Izin Pak, izin bertanya Pak. Boleh, boleh. Tadi saya ngelihat ini Pak, kayak contoh link nih, ada beberapa link dalam satu baris gitu. Nah itu kan di sana ada tanda pipe nih, kayak ngemindahin beberapa linknya itu nih, misalkan ada 3 link terus dipisahkan dengan tanda pipe. Nah terus di situ tuh apakah harus menggunakan tagnya lagi atau langsung kita masukin tanda pipe-nya itu Pak? Contoh di modul atau di mana? Tadi ada sih Pak, kayak pas lagi. Nah seperti itu. Oh ini.
tanda ini nih, tanda yang tegak ini ya. Iya, tanda pipe itu, Pak. Ini adanya, ini udah ada codingnya loh di sini. Di mana dia codingnya? Codingnya ada di sebelumnya. Nah, ini dia. Tinggal buat seperti ini aja. Nah, ini kalau misalkan saya kopas. Oke, nah, saya buatkan ke sini ya. Misalkan di link 1 HTML. Nah, ini kita lihat hasil runningnya di lab servernya. Nah, ini jadi seperti ini tuh. Kelihatan ya? Langsung tuliskan aja di sini. Ini yang dimaksud. Benar? Iya, benar, Pak. Tadi sempat baca sih, cuman kurang ngerti. Makanya mumpung ini lagi tanyain Pak langsung. Ini bebas, kita mau pakai simbol apapun buat Berarti misahinnya. itu bisa diganti tanda kurung ya Pak ya? Bisa, tuh. Kan? Saya ganti dengan strip bisa. Oke ya? Oke, Lagi? baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain, kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Pak Riat. Yuk. Ini live preview atau live server, Pak? Ini live server. Referensinya. Saya pakai live server. Jadi teman-teman gimana ya, Pak? di extension ya, di extension. Oh, sorry, di extension ketik aja live server. Nah, ini nih ya. Yang ikonnya seperti ini, live server. Oke, nanti tinggal install aja. Nah, kalau saya di sini kan contohnya setiap ada perubahan itu dia langsung berubah tanpa saya save di sini ya, tanpa saya klik Ctrl S atau save filenya. Itu teman-teman nanti di VS Code-nya di setting ya, di menu gear ini ke setting, terus cari auto save ya. Kalau misalkan di sini belum ada, ketik aja auto save. Ini nanti di enable ya, tadinya defaultnya itu off. Teman-teman enable aja atau aktifkan dengan after delay. After delay itu setelah teman-teman inaktif, dia nanti akan ke save sendiri. Jadi di live servernya atau di browsernya langsung mereload secara otomatis. Kalau on focus change, ini kalau misalkan kursor teman-teman pindah. Atau kalau on Windows change, ini kalau misalkan teman-teman pindahkan dari CVS Code ke sini, itu baru nge-reload. Lebih enak pakai yang after delay. Jadi setiap ada perubahan itu langsung real time. Nah, contoh seperti itu. Terus settingannya berapa waktunya gitu. Bebas. Ini kan dia per millisecond ya. Nah, ini saya pakai 500. 500 ini berarti 0,5 detik. Perubahannya langsung terlihat. Gitu ya. Nah, itu langsung berubah kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Beres, beres. Astagfirullahaladzim. Kenapa nih? Udah coba cuma error cannot get Error. Mau Iya. show off, mau biar bisa dilihat bareng-bareng. Boleh kalau mau present. Itunya Pak yang ada titik 2 kan 127.0.0.1 Ininya, titik error. 2 5.500. Iya. Oh. Kalau pakai 3.000 keluar dia. Berarti portnya. Port dari si live servernya. Cara ngerubahnya agak ribet juga sih di sini nih. Extension setting. Extension setting, terus ngerubah di mana portnya ya. Oh, ini hostnya, portnya. Oh, sorry saya belum share.
Nah, cara ngerubahnya ya ke sini dulu nih, extension, terus setting, extension setting. Oke, nah ini kita cari nih portnya di mana. Ya, kayaknya sih dia portnya otomatis. Nah, ini nih live server setting port nih ya. Ini kan 5.500 tapi di sini. Oke, bukan di situ. Terus URL-nya ini setting root. Wah, nggak ada nih portnya nih. Dia ke sini semua nih. Port 5.500-nya dipakai yang lain mungkin. Ada DBMS atau web server lain? Iya, kemungkinan gitu, Pak. Coba nanti saya cari, Pak. Ya, atau bisa di uninstall dulu, baru install lagi. Tapi sebelumnya pas komputer restart, coba service di web server atau kayak misalkan DBMS di stop dulu dah servisnya biar dia bisa ke setting seperti ini. Kayaknya kalau ngerubah port saya belum pernah sampai ngerubah port live server sih, kecuali port-port yang kayak di DBMS atau di web server ya. Tuh. Ada lagi yang lain? Silakan. Sebelum kita akhiri. Oke, kalau nggak ada, jangan lupa ya untuk dicicil nih untuk tugas satunya atau sekaligus ini ya tugas satu sekaligus untuk UTS-nya. Nah, memang pengumpulannya masih lama nih, masih 24 hari, 3 jam 25 menit. Tapi kalau misalkan teman-teman kelupaan terus baru ngerjain last time, akhirnya jadi beban nih. Jangan sampai mengerjakan last time ya. Ingat, batas pengumpulannya adalah di hari Minggu tanggal 28 Mei jam 23.59. Jadi teman-teman bisa mulai cicil dari sekarang dikit-dikit biar jadi maksimal ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Beres, sip. Oke, jangan lupa materinya dipelajari. Terus karena ini tadi saya ingatkan sekali lagi ya, pemrograman web, walaupun bukan pemrograman murni ya, karena HTML itu bukan bahasa pemrograman sebenarnya, hanya bahasa markup. Tapi ini adalah mata kuliah yang esensinya sebenarnya adalah praktikum atau praktek. Jadi kalau teman-teman tidak praktek mandiri setiap sesi pembelajaran ya, setiap materi yang disampaikan per sesi nanti akan kesulitan sendiri atau kurang memahami materinya. Jadi saran saya kalau bisa memang ya harusnya dipraktekkan setiap sesinya itu atau setiap materi yang disampaikan di sesinya. Jadi materinya lebih masuk, lebih dimengerti dan dipahami. Oke, sekian dari saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian katanya. Mudah-mudahan materi bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.